Halo semua, balik lagi sama gua Tamaki. Jadi video kali ini gua akan kembali membuat video untuk tutorial ritual Miracle Fafnir ya, atau ritual boss yang terakhir yang ada di slide. Walaupun sebenarnya masih ada satu boss lagi yang masih belum keluar. Dan ini adalah boss yang paling susah di antara Kronos dan Apep karena skillnya bener-bener nyusahin banget. Dan gua akan jelaskan dulu untuk skill-skillnya, relic dropnya, dan berikutnya baru kita masuk ke penjelasan Esper-Esper yang akan digunakan di Fafnir. Oke, gue akan kasih gambaran secara singkat aja untuk Fafnir. Sebenarnya Fafnir adalah boss yang memiliki HP paling banyak karena dia punya 5 bar. Dia juga punya skill pasif yang dimana ini Esper-Esper yang punya peningkatan skill AP atau penurunan skill AP kayak Asenat, kayak Dahlia. Itu skillnya nggak berguna ya, yang berhubungan dengan AP. Dan dia juga punya skill yang namanya Unparried Treasure, yang dimana Unparried Treasure ini bisa langsung ngebikin instant kill ya. Damage-nya sakit banget ketika kita gagal ngancurin shieldnya si Fafnir ini. Oke, gue akan kasih tahu dulu untuk skill-skillnya. Yang pertama ada Dragon Breath, di mana si Fafnir ini akan nyerang semua Esper kita dan akan memberikan efek buruk speed down 2 turn dan ada 20% kemungkinan buat ngasih stun. Dan damage-nya juga akan semakin meningkat ketika Esper yang ada di kita itu semakin banyak yang mati. Jadi damage-nya juga akan semakin gede dari skill Dragon Breath ini. Lalu berikutnya ada Dragon Curse, yang dimana si Fafnir ini akan nge-cast skill yang namanya Unparried Treasure-nya yang gue bilang ya. Dimana dia akan nyerang satu target, ngasih Unparried Treasure, dia akan ngilangin semua buff. Dan dia juga akan memberikan damage yang cukup sakit, dan ketika berhasil dibunuh, si Fafnir ini akan menerima permanen damage up ya, buff. Dan itu sakit banget bener-bener. Jadi intinya di Fafnir kita nggak boleh sampai mati Espernya ketika sedang terkena Unparried Treasure. Lalu untuk skill pasifnya ini adalah skill yang terakhir dari Fafnir ya, dimana Fafnir ini punya multiple HP, dia punya 5 ya, punya 5 bar HP, dan dia akan mematikan semua skill yang berhubungan dengan AP ya, kayak mungkin ke Asenat yang gue bilang, kayak Dahlia. Dan setiap kali darahnya setiap satu bar berkurang, itu Esper yang terakhir kali mukul akan terkena Unparried Treasure. Dan ketika terkena Unparried Treasure, si Fafnir ini akan mendapatkan shield yang kita harus hancurkan shield itu sebelum yang namanya si Fafnir ini jalan ya. Karena kalau misalkan Fafnir ini jalan, ini otomatis yang terkena Unparried Treasure langsung diserang pakai menggunakan skill 2-nya ya, Dragon Curse. Itu bisa gue bilang pasti mati sih, dia bisa sakit banget. Dan kalau misalkan mati, ini akan relate ke skill Dragon Breath-nya, itu akan juga semakin sakit. Jadi bisa mungkin kita harus ngelindungin Esper kita yang terkena Unparried Treasure, caranya untuk menghancurkan shield yang ada di Fafnir. Lalu untuk tabletnya ya, ini tablet juga spesial banget. Dia tabletnya ada kanan kiri punya skill pasif ya, karena setahu gue Kronos dan Apep itu nggak punya skill pasif. Dan ini kita lihat untuk skill tablet sebelah kirinya, dia akan nyerang semua Esper kita dan akan memberikan efek buruk, nggak bisa di heal sebanyak 2 turn. Dan kalau misalkan dibunuh, si Fafnir akan menerima permanen attack buff. Jadi ya mau dibunuh tabletnya salah, nggak dibunuh juga susah ya. Lalu skill tablet yang kanan ada Blessing Tablet ya, dimana dia akan menghilangkan semua efek buruk yang ada di Fafnir dan juga memberikan immunity 2 turn. Dan kalau kita hancurkan, si Fafnir ini akan menerima permanen speed up buff ya. Dan ya di sini gue akan ngasih tahu untuk tutorialnya langsung nyerang ke Fafnir aja ya, nggak perlu ngancurin tabletnya, karena tabletnya dihancurin pun juga sama ngeselinnya ya, karena ada skill pasifnya. Oke, kita akan masuk untuk ke relic dropnya. Sebenarnya relic drop dari ritual Miracle Fafnir ini adalah ritual relic yang dipakai untuk di late game ya. Jadi karena ini spesialis banget kalau gue lihat untuk konten-konten PvP, walaupun ada beberapa, mungkin 1-2 yang nggak terlalu buat dipakai konten PvP, tapi secara garis besar nih reliknya semua kepake untuk konten PvP. Oke, untuk 4 setnya kita lihat di sini ada Tyranny of Zeus, yang dimana ini 4 set dia akan memberikan efek 15% kemungkinan memberikan efek stun ke targetnya ya. Dan ini bagus banget buat Esper-Esper yang skillnya area dan nggak punya efek crowd control ya. Mungkin kayak Longmia atau Mimir bisa di skip dulu karena dia sudah punya skill stun sama ngasih freeze. Mungkin lebih bagus kayak ke Bonnie ya. Bonnie kan itu dia skillnya area tapi nggak punya efek crowd control ya, cuma nge-strip. Dan kalau kalian pasangin sama Tyranny of Zeus, dia juga ada kemungkinan ngasih efek stun. Jadi bagus banget kalian pasangin buat Esper-Esper yang serangan area tapi nggak punya skill crowd control ya. Oke, lanjut ke 4 set berikutnya ada Snow Dowager, dimana nih ada kemungkinan 20% buat menerima freeze ketika Esper menyerang Esper kita yang sedang memakai Snow Dowager ini ya. Jadi lumayan banget nih buat kita yang jalan belakangan yang nggak punya speed kenceng ya, kita kasihin aja ini Snow Dowager ke Esper-Esper kita, atau mungkin ke tank ya, biasanya ke tank buat kita taruh. Jadi kalau misalkan diserang tank kita, itu yang ada malah ngasih efek freeze. Jadi lumayan banget ya, ganggu banget. Oke, untuk 4 set berikutnya ini ada Hammer of Thor, dan ini adalah salah satu relic yang paling penting banget yang harus kalian dapetin, dan ini adalah relic yang kedepannya akan menggantikan relic War Machine ya, karena secara multiplier ini lebih tinggi. Kalau War Machine itu nambah attack 30%, kalau Hammer of Thor ini nambah 40%
critical damage. Dan kalau kalian nggak tahu ya, multiplier critical damage itu jauh lebih sakit daripada attack percent. Jadi kalau buat kalian yang sudah masuk ke late game, kalian wajib banget pakai Hammer of Thor karena damage yang akan dihasilkan itu jauh bener-bener lebih sakit ketimbang kalian pakai War Machine. Jadi kalian pakai critical damage attack dengan critical rate yang tinggi, itu damage yang dihasilkan bener-bener sakit banget. Oke, untuk dua set berikutnya, ini dua set yang pertama ya, The Enchanted, dimana ada 30% kemungkinan memberikan penambahan ya, efek buruk ya, potion dan juga bleed ya ke targetnya. Jadi ini mungkin bagus banget buat support-support yang bisa ngasih efek buruk kayak Jacob, kayak Kara ya, yang bisa ngasih potion, atau mungkin siapa lagi ya. Ya pokoknya intinya Esper yang bisa ngasih efek buruk racun dan bleed, itu bagus banget dipasangin sama The Enchanter ini. Berikutnya ada Immensius Peak, dimana nih nambah resist 20% ya. Ini cocok banget sih buat Esper support yang dimana bisa nge-cleanse kayak Catherine, Jin Yao, dan juga mungkin Heng Yu. Jadi biar ntar kalau misalkan dia resist tinggi kan susah buat dimasukin crowd control. Jadi teman-teman yang kena crowd control dia enggak, dia bisa nge-cleanse efek crowd control teman-temannya. Lalu yang terakhir nih yang paling penting juga buat PvP ya, adalah The Like Above ya. Ini bener-bener penting banget buat PvP, buat kalian yang susah buat dapetin A22 speed ya di konten PvP, karena seperti kalian tahu di PvP sekarang yang di ranking 8 mungkin 9 10 itu udah, kalau kalian lihat leader kaptennya udah pasti kalau nggak TY, kalau nggak Longmian ya, 25% Captain Leader Speed sama 20% Captain Leader Speed ya. Dan kalau kalian A22 speed dan kalau kalian kalah itu udah pasti kalian rata timnya. Nah, jadi gimana cara counternya? Kalian pasangin aja semua tim kalian pakai Like Above biar semuanya tim kalian tuh langsung dapat immunity ya di awal permainan. Jadi musuh jalan duluan, dia mau nge-stun, dia mau nge-freeze, itu udah pasti kalian nggak bakal kena karena kalian udah punya immunity, kecuali kalian di strip terlebih dahulu. Tapi kayaknya kalau gue lihat untuk di ranking 8, 9, 10 itu jarang banget sih yang bisa nge-strip, yang punya strip sih. Kebanyakan langsung ngasih efek crowd control ya, kayak TY sama si Longmian yang jalan duluan. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk penjelasan skill dan penjelasan relik. Gue akan masuk untuk ke penjelasan Esper yang digunakan di Fafnir ini. Oke, sekarang gue akan masuk penjelasan Esper-Espernya. Di sini gue akan sebisa mungkin bawa Esper yang free to play seperti biasa, yang mudah kalian dapetin. Dan gue akan jelaskan satu persatu kenapa gue ngebawa Esper ini ya. Yang pertama ada kaptennya, tentunya yang ngasih kapten attack percent untuk Sonic dan Ritual Miracle 30%, yaitu adalah Lui ya. Misalkan Lui ini kalau kalian nggak punya, kalian bisa ganti menggunakan Hathor atau Lin karena itu efek kapten juga sama dan juga multiple hit juga. Dan di sini kenapa gue pakai Lui ya, karena skill satunya multiple hit 3 kali dan skill 3-nya itu 9 kali multiple hit walaupun random ya. Di sini gue pakai War Machine sama pakai Fire Incidence, main critical damage, lalu attack sama juga speed. Oke, lanjut ke berikutnya, ini adalah support yang wajib banget kalian bawa, yaitu adalah Berenice ya, karena dari Fafnir ini bisa ngasih shield, bisa ngasih, nggak bisa di heal ya, jadi kalian butuh banget main shield. Dan skill satunya Berenice juga multiple hit 3 kali dan itu penting banget buat ngancurin shieldnya dari Fafnir. Gue main Windwalker sama Sword Avatara main pakai HP speed ya, karena semakin tinggi HP-nya semakin gede juga shield. Berikutnya gue bawa Gabriel bisa gue kategorikan sebagai Esper yang free to play karena sekarang udah bisa di fusion juga. Dan kalian butuh banget yang namanya immunity di Fafnir ini karena Fafnir ini bisa ngasih efek stun dan juga ngasih speed down ya. Jadi penting banget immunity. Di sini gue pakai Ocean Wave karena skill 2 dan skill 3-nya ini nggak full skill, jadi gue tutupin dengan Ocean Wave ya biar ada kemungkinan bisa ngurangin cooldown reduction. Karena paling penting sebenarnya Gabriel sih, ini Gabriel udah full skill, kalian gue bisa jamin banget akan semakin lebih gampang lagi di Fafnir ya. Di sini gue main pakai HP sama speed. Oke, lanjut ke monster berikutnya, gue bawa Hodur ya. Ini Hodur salah satu Esper yang setelah gue cari-cari multiple hitnya sangat-sangat bagus banget buat di Fafnir. Karena kalau kalian lihat skill pasifnya ini sangat-sangat keren banget. Karena ketika Esper yang lain menyerang dengan single target atau individual target, pasif Hodur ini juga akan aktif, dia akan nyerang juga pakai skill 1 dan itu lumayan banget buat ngurangin stack shield yang ada di Fafnir. Di sini karena Hodur gue masih bintang 5, jadi otomatis gue main pakai critical damage HP ya. Biar gunanya apa? Biar nggak gampang mati diserang sama Fafnir. Dan kalau misalkan udah bintang 6 mungkin sekalian ganti menjadi critical damage attack atau HP apapun itu. Yang penting Hodur ini fungsinya dia harus survive, jangan sampai mati karena dia butuh banget buat bantuin dari skill pasifnya. Lalu terakhir main DPS dari Fafnir yaitu adalah Tangyun ya, karena ini multiplitas sakit banget. Gue main critical damage attack speed ya, dan tentunya damage-nya ini sangat sakit banget multiple hit dan dia adalah main DPS yang wajib banget kalian bawa untuk di Fafnir. Oke, langsung masuk aja untuk ke in game-nya, kita lihat di sini.
Berenice gue bakal jalan dan tentunya juga bakal di-initiate dengan Gabriel gue di sini. Dan ya kita lihat di sini satu-satunya yang mati ya skill pasifnya Hodur ketika skill serangannya itu cuma ada serangan skill 3-nya si ini doang ya, si Lui. Karena kalau misalkan pakai Tangyun, ini Tangyun mau pakai skill 2, skill 3, skill 1 itu Hodur pasti dapat pasifnya ya, karena single target ya skillnya si Tangyun ini ya. Jadi Tangyun plus Hodur tuh bener-bener combo yang bagus banget buat di Fafnir. Dan ini baik lagi gue mencari bisa mungkin buat kalian menggunakan Esper yang gampang buat kalian dapetin, jadi nggak terlalu susah. Oke, kita lihat di sini. Jadi darahnya dari si bosnya si Fafnir ini ada 5 bar ya, jadi kita harus ngurangin 5 kali barnya. Dan kalau misalkan setiap kali kita ngurangin 1 bar, Esper yang terakhir nyerang akan terkena efek Unfunny Treasure ya. Dan kalau kita terkena Unfunny Treasure, kita harus bermain-main dengan waktu. Jangan sampai si Fafnir ini jalan sebelum shieldnya pecah ya, karena kalau misalkan dia jalan sebelum shieldnya pecah, itu udah pasti yang lagi terkena Unfunny Treasure itu udah pasti mati ya. Ya, ini kita lihat shieldnya masih pecah nih ya. Ini gampang banget buat mecahin shieldnya karena di sini gue bawa yang namanya Hodur. Hodur ini dia tiap kali temen nyerang ya, mau support, mau tipe attack itu udah pasti dia nyerang lagi pakai skill pasifnya ya. Nah, di sini agak susahnya ya untuk di tim gue yang ini ya. Gabriel gue belum full skill nih. Dan ya, untungnya di sini Gabriel gue langsung masih pakai dapetin skill 3-nya. Tadi kalau misalkan nggak dapet skill 3-nya, gue kena stun itu biasanya gue gagal sih. Jadi butuh banget full skill bener-bener untuk skillnya si Gabriel ini ya. Karena kalau misalkan kena stun itu lumayan banget, kita butuh banget sebisa mungkin jangan sampai kena stun karena kita harus ngancurin shieldnya ini ya. Dan tentunya karena di yang namanya di Fafnir ini nggak bisa pakai efek penambahan AP, jadi otomatis kita harus maintain gimana caranya immunity ada terus di tim kita. Nah ini contohnya nih, kena stun kan, nih kita lagi kena stun di sini. Tapi untungnya nggak pas lagi kena Unfunny Treasure ya. Kalau ini kalau lagi kena Unfunny Treasure, itu diserang bisa langsung meninggal bisa. Nih kita lihat di sini apakah udah bisa pakai untuk si ininya. Oh ini gawat nih, kena stun gak nih? Kalau kena stun ini bahaya banget nih. Dan kita lihat, oke nggak ada yang kena stun, nice. Langsung ngasih immunity lagi. Harusnya sebentar lagi Berenice langsung pakai skill 3-nya buat ngasih shield. Oke, aman sejauh ini. Kita lihat, kita kasih immunity lagi, kasih buff attack dan shieldnya sepecah. Nice banget. Dan gue bisa katakan untuk kalian yang mau grinding di Fafnir ini mungkin bisa buat yang baru-baru main ya, mendingan jangan dulu ya, karena ini bener-bener susah banget. Kalau gue bilang kalian butuh Esper yang sangat premium bisa gue bilang ya, dari reliknya terutama. Selain reliknya juga tentunya kalian harus naikin skillnya sebisa mungkin sudah naik ke plus 12 semua ya, atau plus 15 bahkan ya, karena kalau enggak itu bakal bahaya banget. Nah ya, harusnya bentar lagi shieldnya bakal pecah di sini. Ya, skillnya pecah, berhasil. Dan kita lihat kayak Tangyun gue udah sekarat banget. Ini kira-kira Berenice bakal jalan ya. Kalau Berenice jalan sih masih aman sih. Oke, Berenice jalan. Dan harusnya masih aman karena udah ada shield lagi. Dan harusnya udah selesai sih. Harusnya ini udah win banget. Dan kira-kira seperti itu untuk gimana cara nyelesain buat si Fafnir 10 ini ya. Jadi emang Fafnir 10 ini emang lumayan susah banget. Kalian butuh banget speed yang cukup tinggi. Juga requirement dari Esper kalian yang butuh bisa mungkin juga kalian bisa pakai HP juga gede, attack-nya juga gede ya. Dan tentunya juga Gabriel yang bisa mungkin harus full skill ya. Karena sini Gabrielnya gua akalin dengan menggunakan Ocean Wave ya. Oke, jadi mungkin segitu dulu aja di tutorial terakhir untuk Ritual Miracle ya. Ini waktunya 3 menit 51 detik auto langsung nyerang ke Fafnir ya. Dan tips seperti ini bisa gagal ya. Gue bilang lagi gue bisa gagal, kenapa? Karena Gabriel gue belum full skill. Dan juga si Hodur gue masih bintang 5 ya. Kalau misalkan ada bintang 6 gue yakin banget ini bisa gampang banget buat gue clearin autonya. Tapi sejauh ini gue sudah coba mungkin 5-7 kali, mungkin itu gagal sekitar 1-2 kali ya. Jadi gue nggak bilang ini 100% tim save karena belum full skill ya. Mungkin ntar kalau udah full skill gue akan coba beberapa kali try apakah berhasil terus atau enggak ya. Jadi mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini untuk pembahasan Ritual Miracle Fafnir. Semoga membantu kalian dengan monster-monster yang sekiranya bisa kalian dapetin selain mungkin Lui ya. Dan Lui mungkin bisa diganti menggunakan
yang namanya Lin ya. Mungkin kalian nggak tahu Lin atau Hathor ini ya, Lin atau Hathor, karena dia belum full skill jadi gue nggak bisa pakai dia. Ya mungkin segitu dulu aja. Jadi thank you banget udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi untuk di video tutorial desain berikutnya. Bye bye.